Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Sudah isi presensi dan sudah sempat mempelajari bahan kuliah. Mbak Putri Syahila, sudah sempat Mbak isi presensi dan pelajari bahan kuliahnya? Iya Pak, sudah isi presensinya. Oh ya, siap. Baik, terkait dengan kuliah kita pertemuan kedua, memang di jadwal pertama saat kontrak yang mengisi Prof. Sakidin, tapi terkait beliau ternyata ada bentrok jadwal, jadi untuk beberapa pertemuan ke depan gitu ya, sebelum ujian tengah semester nanti tetap saya yang mengisi. Jadi nanti Prof. Sakidin setelah ujian tengah semester, pertemuan kita tentang basic in biochemistry atau sesuatu yang memang dasar di biokimia, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Jadi kalau di rumah punya buku-buku masih ada gitu ya, buku-buku kimia, teman-teman bisa pakai. Ya, apakah sudah terlihat screen Sudah, saya? Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Sudah, terima Pak. kasih. Baik, kita akan belajar tentang hal-hal mendasar di biokimia. Nanti sebelum teman-teman belajar lebih lanjut tentang apa itu biokimia di di makhluk hidup ya, khususnya tanaman, kemudian reaksi-reaksi apa yang terjadi, nanti teman-teman harus pahami dulu hal-hal mendasarnya ya. Jadi nanti kita akan ulas sedikit tentang basic di biokimia. Ini ada dua pertemuan pekan ini dan pertemuan pekan depan ya. Kita akan belajar tentang unsur-unsur, tadi betul yang disampaikan tadi Mas Priyo, terus yang lain juga ya, itu tentang unsur-unsur yang ada di makhluk hidup, yaitu kita kenal dengan bioelemen. Nanti ada yang dikenal dengan bioelemen. Kemudian ada juga di biokimia kan nanti ada reaksi-reaksi ya, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di makhluk hidup, khususnya di untuk nanti yang terlibat di dalam metabolisme, ya, atau itu fotosintesis, atau itu nanti respirasi. Nah itu untuk terjadinya reaksi-reaksi tersebut kan kita harus belajar dulu ikatan-ikatan kimia ya, penunjang reaksi biokimia. Kenapa? Karena di tingkat 1 ini teman-teman kan tidak ada mata kuliah kimia dasar ya, atau kimia pertanian. Memang basicnya nggak ada ya, jadi kita harus berikan dulu agar sepaham. Lalu kemudian terkait dengan nanti juga kita belajar reaksi-reaksi di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya tanaman, maka teman-teman juga harus belajar juga, harus paham juga tentang tempat terjadinya reaksi itu di mana. Tempat terjadinya itu kan secara umum di sel, ya kan? Nanti teman-teman harus belajar dulu, sel itu apa ya, sel tanaman itu apa, fungsinya bagaimana, ya nanti kita lihat. Baik, itu 3 hal yang mendasar yang teman-teman nanti akan pelajari. Yang pertama adalah tentang bioelemen, ya, bio hidup elemen unsur ya. Tujuan pembelajaran kita secara khusus yang ingin dicapai adalah ketika mahasiswa nanti sudah belajar tentang bioelemen ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai macam unsur-unsur yang ada di makhluk hidup, di organisme hidup, yaitu bioelemen itu, dan perannya seperti apa bagi sel dan bagi makhluk hidup tersebut ya. Oke, jadi kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di dalam pendahuluan, teman-teman nanti akan diberikan gambaran unsur-unsur apa yang ada di makhluk hidup ya.
terdapat ada sekitar 81 elemen ya atau unsur yang stabil di alam. Di alam ini ada sekitar 81 elemen unsur yang punya kestabilan terbaik ya di alam ya. Nah, tetapi dari 81 itu yang ditemukan di makhluk hidup atau sering ditemukan pada organisme seperti tanaman, manusia, hewan, dan seterusnya, itu hanya sekitar 29 ya. Ada 29 unsur yang memang dijadikan bagian penting untuk sistem tanaman tersebut atau makhluk hidup tersebut. Nah, dari 29 unsur tersebut, 8 sampai 10 unsur hanya ditemukan di organisme tertentu. Jadi tidak semua unsur kemudian ditemukan di setiap organisme. Ya. Ini sepertinya ada suara yang masuk. Ini tolong di off-kan. Iki laptop mungkin mbok padani ya. Ya baik, saya lanjutkan ya. Jadi Ayo, maaf ini gendeng. untuk mikrofonnya silakan nonaktifkan terlebih dahulu supaya suaranya tidak masuk ya. Baik. Mungkin ayo ora kudu. Ini kalau nek ra didelok ini. Itu nih. Halo, siapa ini suaranya? Iya, kok Baik, ada saya lanjutkan ya. Aduh, Kak. Jadi dari 29 hanya 8 sampai 10 unsur yang ditemukan pada makhluk hidup tertentu. Kemudian dari 29 itu sering ditemukan di secara umum makhluk hidup ya. Dan termasuk dalamnya itu ada unsur-unsur penting ya yang biasanya dia ditemukan dalam bentuk ionnya. Seperti misalkan kalsium yaitu Ca2+, ada kalium K+, ada natrium Na+, kemudian ada magnesium 2+, dan ada klorida atau klorin ya Cl-. Nah, mungkin teman-teman nanti bertanya kenapa Pak kalau di makhluk hidup, di dalam makhluk hidup bentuknya biasanya dalam bentuk ion-ion ya. Nah, tanaman juga menyerap unsur-unsur ini dari tanah itu dalam bentuk ion. Nanti mungkin pertanyaannya bisa terjawab setelah nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Baik, masih ingat ya tadi ini yang tadi disampaikan temannya ini, oh ini Pak saya akan ketemu dengan sistem periodik ya. Sistem periodik yang menurut saya jelimet Pak ya gitu ya. Sebenarnya nggak jelimet juga ya. Nah, kita lihat perhatikan di sini ada banyak unsur yang terlibat di sini. Nah, unsur-unsur yang melimpah ditandai dengan warna biru ya, yang melimpah sekali ini. Di makhluk hidup ini banyak sekali ini. Bahkan penyusun utama ini ya, unsur yang disebut dengan unsur makro, penyusun utama ini. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang sedikit ya, atau jumlahnya sedikit ditemukan. Ini warnanya yang agak hijau terang ini. Kemudian ada yang warna hijau lebih gelap, ini unsur yang sedikit ditemukan atau jumlahnya lebih banyak ya. Nah, kemudian ada ion-ion penting yang di makhluk hidup ini, ada ion-ion yang ditandai dengan warna ungu ini. Ada Na, Mg, K, Ca, dan Cl seperti yang tadi disampaikan ya. Nah, bioelemen di dalam tanaman itu seperti apa? Mungkin kita sama-sama bertanya gitu ya. Kan fokus kita adalah biokimia pertanian, jadi pertanian secara umum kan membahas tentang tanaman ya. Nah, jadi kalau kita misalkan punya eksperimen, misalkan kita membakar tanaman, kita punya tanaman, misalkan kita tebang, nah, kemudian kita bakar di suhu yang tinggi, maka apa yang terjadi? Ya, kemudian yang terjadi adalah molekul-molekul dalam bentuk gas akan menguap. Jadi ketika dibakar, molekul dalam bentuk gas dia akan menguap. Nah, sisanya tinggal apa? Mineral ya. Mineral dalam bentuk abu. Nanti yang tersisa dalam bentuk abu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam abu itu nanti mengandung unsur-unsur yang didaftar ini. Ada karbon, ada hidrogen, oksigen, kalsium, kalium, dan seterusnya ya. Nah, unsur-unsur H dan O itu paling banyak ditemui di dalam tanaman ya. Karena dia memang unsur H dan O itu penyusun utamanya adalah penyusun air ya kan, molekul air. Nah, sementara air sendiri
atau H2O itu menjadi penyusun utama dari tanaman, bahkan 80-90% tanaman itu komposisinya air ya. Karena itu ya jelas pasti unsur H dan O yang paling banyak ditemukan di tanaman. Sementara untuk unsur C, nah ini adalah unsur yang menjadi penyusun utama bobot kering sebagian besar tanaman. Karena memang dia rantai karbon, biasanya tulang punggung ya kan, tulang punggung artinya misalkan di dalam suatu tanaman itu ada selulosa ya kan. Selulosa itu kan bagian dari tanaman yang keras misalkan gitu kan. Nah, ketika kemudian tanaman diabukan, nanti kita akan lihat C-nya. Nah, kenapa C? Karena memang selulosa kan termasuk karbohidrat. Ya, nanti teman-teman belajar tentang biomolekul karbohidrat. Nah, karbohidrat yang tersusun atas karbohidrat yang lebih sederhana seperti glukosa. Nah, glukosa itu kan mengandung C, ya ada banyak C yang terdapat di sana. Nah, itu maka tentu unsur C menjadi penyusun utama bobot kering dari suatu tanaman. Jadi kalau tanaman misalkan teman-teman melakukan penelitian suatu saat nih, tanaman kemudian kita panaskan di oven misalkan. Ya kalau untuk melihat bobot kering kita tidak boleh bakar sampai menjadi abu, tidak usah. Tapi hanya kemudian misalkan dipanaskan di suhu 50 atau 60 derajat Celcius. Lalu kemudian kan air dan seterusnya kan menguap, nanti kan tanaman akan kering. Nah setelah ditimbang, nah itu kan di situ ketika air sudah habis gitu ya, itu biasanya pengerjaannya dalam waktu lama, beberapa jam, itu tidak hanya 1 atau 2 jam. Nah, nanti kita akan temukan ternyata unsur karbon yang paling banyak di situ. Baik. Nah, berikutnya di dalam bioelemen itu ada pengelompokan tertentu. Ya, ada unsur-unsur yang jumlahnya banyak, dalam jumlah yang besar di dalam makhluk hidup tersebut, khususnya tanaman ini ya, yang kita kenal dengan nama unsur makro. Makro kan besar ya, banyak ya. Ada C, ada H, ada O, K, C, A, M, G, N, S, dan P. Nah, kalau teman-teman nanti belajar, khususnya lebih lanjut dari agroteknologi ini harus hafal nih unsur-unsur ini. Jadi unsur penyusun makhluk hidup, unsur makro itu apa saja. Ya, karena dia jumlahnya besar dan jumlahnya diperlukan dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika tanaman tersebut atau makhluk hidup itu ingin tumbuh berkembang dengan baik, maka unsur-unsur ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Itu yang disebut dengan unsur makro. Lalu ada unsur mikro yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang kecil ya. Jumlahnya kecil, dia contohnya adalah boron, klorin, kuprum, ferum, mangan, molybdenum, zinc, dan seterusnya ya. Nah, itu unsur-unsur mikro yang memang diperlukan dalam jumlah yang kecil. Nah, biasanya ini juga penting, karena unsur mikro itu biasanya menjadi bagian yang dibutuhkan ketika suatu reaksi metabolisme ingin berjalan. Jadi dia biasanya dibutuhkan oleh enzim. Enzim untuk bisa menjalankan reaksi metabolisme, kan enzim kemarin saya sampaikan analoginya seperti tukang ya kan, tukang bangunan gitu. Tukang bangunan agar bisa kerja baik itu kan perlu makan ya, perlu makan yang cukup, karbohidrat cukup, dan seterusnya. Nah, kalau enzim sama, enzim itu untuk bisa bekerja dengan baik, selain lingkungannya mendukung, suhunya, pH-nya, itu juga harus ada makanannya, dalam tanda kutip makanan ya. Nah, itu yang kita kenal dengan unsur mikro. Ya, unsur mikro biasanya menjadi bagian dari makanan dari enzim. Jadi bagian dari bagian koenzimnya, nanti ada kofaktor atau koenzim yang menyebabkan enzim itu bisa bekerja optimum di situlah. Nah, berikutnya ada pengelompokan unsur yang kita kenal dengan unsur non mineral dan mineral. Kalau tadi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan ya, ada unsur makro, ada unsur mikro. Kalau ini berdasarkan karakteristiknya, ada mineral, ada non mineral. Nah, kalau non-mineral itu contohnya CHON dan Cl. Sementara mineral lebih banyak ya. Ada kalium, kalsium, magnesium, dan seterusnya. Baik, mungkin kemudian kita bertanya, kalau sudah tahu itu bioelemen itu apa, maka
fungsinya atau perannya di mana, Pak? Banyak ya perannya. Yang pertama adalah sebagai penyusun biomolekul atau metabolit. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu contohnya adalah selulosa misalkan ya, yang menyebabkan tanaman itu kaku, yaitu kan dinding selnya dan seterusnya. Nah, itu kan ada unsur penyusunnya ya kan. Selulosa itu kan termasuk karbohidrat. Maka fungsi dari bioelemen sebagai penyusun biomolekul contohnya ini. Unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen, dia menjadi bagian penting untuk menyusun karbohidrat atau juga lignin, putin, dan seterusnya lah ya banyak. Kemudian ada kelompok pirol, porfirin juga ini CHO dan N, ini ada N-nya ya. Kalau ada tambahan S, nah ini CHONS itu lebih kompleks lagi, dia menyusun biomolekul yang disebut dengan protein. Protein ini bisa protein untuk struktur, ada protein untuk kinerja atau seperti enzim, itu kan protein juga ya. Baik, ada juga kemudian penyusun lipid, asam nukleat, ATP, ya, itu peran dari unsur-unsur bioelemen atau bioelemen sebagai penyusun biomolekul. Lalu yang kedua ini, seperti saya sudah singgung di sebelumnya, bahwa bioelemen itu sebagai dalam tanda kutip makanan dari enzim yang kita kenal dengan kofaktor. Jadi dia dibutuhkan sebagai kofaktor dari suatu enzim. Nah, enzim itu kan molekulnya besar. Di dalam enzim itu ada molekul utuhnya itu disebut haloenzim. Nah, haloenzim itu di dalamnya ada kofaktor. Nah, tanpa kofaktor itu namanya enzim itu tidak aktif. Jadi dia tidak bisa aktif kalau kofaktornya tidak ada atau tidak sedia atau mungkin tidak optimum kalau jumlahnya sedikit ya. Jadi meskipun unsur-unsur ini diperlukan dalam jumlah minim, tapi tentu sudah cukup bagi enzim yang memang butuhnya sedikit ya, butuhnya sedikit untuk dia bisa beraktivitas. Contohnya misalkan besi dalam bentuk Fe2+ dan Fe3+. Nah, ini biasanya dibutuhkan sebagai faktor enzim sitokrom oksidase. Sitokrom oksidase yang ingat enzim apa ini? Ini enzim yang terlibat kalau teman-teman perhatikan nanti saat respirasi atau katabolisme karbohidrat, yaitu enzim yang berperan dalam rantai transport elektron ya. Nah, disitulah kemudian dia memindahkan elektron dari satu enzim ke enzim yang lain, lalu kemudian karena perpindahan elektron tersebut, maka ATP atau senyawa berenergi tinggi bisa dihasilkan oleh proses respirasi ya, atau proses katabolisme karbohidrat. Kemudian ada enzim yang disebut dengan kofaktor yang disebut dengan MO2+. Ya. Itu dibutuhkan oleh enzim katalase sama enzim peroksidase. Apa ini enzim ini? Teman-teman pasti pernah mendengar ya, katalase. Jadi kalau kita punya H2O2, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini sejenis bahan-bahan kimia berbahaya. Kalau bagi manusia mungkin bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembersih ya. Pembersih kamar mandi dan seterusnya itu bisa pakai hidrogen peroksidase. Nah, ketika ada hidrogen peroksidase yang sebenarnya untuk makhluk hidup itu kurang baik, maka nanti ada enzim yang mengolah itu, mengubah hidrogen peroksidase sehingga dia tidak berbahaya bagi sel, yang disebut dengan enzim katalase dan enzim peroksidase. Lalu kemudian ada juga enzim amilase yang membutuhkan kofaktor Ca2+ juga yang lainnya ya. Baik, peran yang ketiga sebagai aktivator. Aktivator suatu reaksi metabolisme. Kalau tadi sebagai bagian dari enzim yang kita kenal dengan kofaktornya. Kalau ini aktivator. Aktivator itu memberikan kemampuan agar suatu biomolekul yang aktif, misalkan enzim itu dapat melaksanakan fungsi katalitik. Fungsi katalitik itu apa? Fungsi untuk membantu reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi kalau reaksi kimianya tidak dibantu oleh aktivator ini, maka ya tidak jalan, itu tidak optimum ya. Jadi bisa jadi
dia harusnya misalkan 100%, kalau baru jalan 50%, kan bahaya ya untuk metabolisme kalau hanya jalan sebentar sedikit gitu ya. Baik, contohnya misalkan MN2+. Nah, ini aktivator enzim-enzim kinase, oksidase dan yang lainnya. Kemudian dia juga menjadi bagian esensial atau penting dari senyawa-senyawa kompleks yang ada dalam proses fisiologi makhluk hidup. Seperti contoh misalkan, kita tahu bahwa di dalam tanaman itu ada yang disebut dengan daun, organ yang disebut dengan daun, ya kan? Di daun itu ada bagian yang disebut dengan kloroplas, yaitu organel yang di dalamnya ada yang disebut dengan klorofil, zat hijau daun. Nah, zat hijau daun itu fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, klorofil itu strukturnya tersusun di dalamnya ada namanya Mg2+. Ya, bioelemen Mg2+ sebagai penyusun dari klorofil. Ada juga misalkan CO sebagai penyusun vitamin B dan seterusnya. Ya. Nah, ini gambaran dari klorofil, zat hijau daun yang berperan untuk proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tanaman. Nah, di sini adalah Mg, ya. Mg terikat pada atom nitrogen, ya, unsur nitrogen. Ya, di sini banyak sekali C ini C banyak sekali. Nah, itu ya. Jadi ternyata dia bisa menjadi bagian ya dari struktur di dalam tubuh organisme. Oke, itu ada 4 peranan paling tidak bioelemen di dalam makhluk hidup. Nah, bentuk-bentuk apa saja dari bioelemen itu sehingga dia bisa memasuki tanaman. Jadi kalau kita perhatikan, misalkan taruh teman-teman sudah pernah belum ya mencoba misalkan budidaya tanaman secara hidroponik, misalkan di SMA dulu, hidroponik. Nah, biasanya kan kalau hidroponik kan dia nggak pakai tanah ya kan, pakai nutrisi tertentu. Nah, di dalam nutrisi itu kan teman-teman melarutkan ya kan, membuat nutrisinya kan dengan melarutkan misalkan ada AB mix A dan B gitu, campur di air dan seterusnya. Nah, sampai larut gitu ya. Nah, kemudian baru diaplikasikan. Nah, dialirkan ke akarnya gitu. Misalkan sistemnya apa? Misalkan boleh sistemnya menggenang atau mengalir kan gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah yang ditambahkan apa dan yang masuk ke dalam tanaman itu apa ya. Nah, yang ditambahkan ya unsur-unsur yang memang ketika ditambahkan di dalam air dia akan mengion. Ya. Baik unsur makro, mikro, kecuali yang air lah ya. Air kan tidak mengion kan, dalam bentuk molekul dia bisa menyerap atau bisa masuk ya kan. Oksigen juga, CO2 juga sama. Nah, jadi unsur-unsur yang ada yang kita kenal dengan bioelemen itu ketika dia ingin dibutuhkan oleh tanaman, masuknya dalam bentuk apa, Pak? Ya. Sebagai contoh misalkan unsur makro seperti C atau karbon, dia masuk dalam bentuk CO2. Masuknya di mana nih? Ini melalui daun. Di daun itu ada namanya stomata. Ada bagian seperti apa namanya pori, ya kan? Nah, disitulah tempat CO2 masuk lalu ditangkap oleh enzim, ya. Nah, disitulah kemudian proses fotosintesis bisa berjalan karena fotosintesis kan CO2 ditambahkan air ya kan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, kemudian kalau unsur hara makro lain misalkan hidrogen masuknya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk air H2O. Nah, ini bisa masuk lewat daun bisa atau lewat akar umumnya ya, lewat akar. Nah, kemudian oksigen dalam bentuk O2. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Pak, oksigen kan dihasilkan tumbuhan, kenapa dia masuk ke dalam tubuh? Ya kan? Ternyata kalau kita perhatikan ya, oksigen memang dihasilkan oleh tanaman atau tumbuhan. Nah, tapi itu dia bisa pakai lagi. 40%-nya dipakai lagi. 60%-nya dilepaskan. 60% itu kemudian dimanfaatkan manusia, hewan, dan seterusnya untuk menghirup udara, ya oksigen, untuk proses metabolismenya. Nah, sementara sisanya 40% dipakai lagi. Nah, dia masuk dalam bentuk O2 oksigen ini.
Bagaimana kalau N, Pak? Saya sering mendengar, Pak, kalau kita berdiskusi dengan petani, misalkan, Pak, kasih pupuk N aja, biar tanamannya, misalkan sayurannya seger-seger, tumbuhnya bagus, hijau-hijau. Nah, mungkin saya tanya ke petani, Bapak sih kasih pupuk N dalam bentuk apa? Urea. Loh, urea kan CONH2 dua kali. Kok bisa, Pak, ya? Unsur N-nya gitu ya. Memang dalam bentuk itu ya. Iya benar. Jadi ketika misalkan petani mengaplikasikan urea, sebenarnya sejatinya urea ketika dia di dalam air, jadi nanti ya teman-teman ya, perhatikan bahwa di dalam tanaman itu, di dalam tanah itu kan ada air tuh. Nah, di dalam tanah ada air, nanti ureanya CONH2 dua kali nih, yang ini nih, dia akan berubah, dia akan mengion ya menjadi amonium dan nitrit ya. Nah, di sini nanti ada peran dari mikroorganisme tanah. Di dalam tanah itu ada namanya bakteri-bakteri yang mengubah atau mengolah urea, ini salah satunya ya, urea. Ada yang dia punya enzim namanya urease yang mengubah urea menjadi ion-ion atau senyawa-senyawa yang mengion sehingga dia bisa larut di dalam air sehingga nanti bisa masuk ke dalam akar melalui air. Nah, jadi ketika ion-ion itu di dalam akar ingin diserap oleh tanaman, dibutuhkan misalkan di daun, ya kan, maka dia akan masuk melalui air. Kalau ingin masuk melalui air, paling tidak dia harus larut dalam air. Nah, ion-ion yang larut dalam air, dia biasanya, unsur-unsur yang larut di dalam air biasanya dalam bentuk ion. Misalkan contohnya di sini NO3-, NH4+, kemudian H2PO4-, HPO4-, PO4-, K+, Mg2+, Ca2+, dan seterusnya. Nah, jadi secara umum sebenarnya bioelemen ini masuk ke dalam tanaman itu dalam bentuk ionnya. Jadi perlu dicatat ya, bahwa secara umum unsur-unsur atau bioelemen itu diserap oleh tanaman melalui akar tentunya itu dalam bentuk ionnya. Kenapa dalam bentuk ion? Karena memang dia larut di dalam air. Nah, air akan masuk melalui pori akar sampai ke bagian tubuh tanaman yang membutuhkan. Disitulah terbawalah ion-ion tersebut. Kan ion-ion tersebut kan melarut di dalam air. Oke, jadi seperti itu. Tetapi tentu ada juga yang bukan dalam bentuk ionnya ya, seperti CO2, H2O, dan oksigen. Tapi sedikit ya, itu aja paling ya. Secara umum dalam bentuk ionnya. Karena dia larut di dalam air, sehingga terbawa oleh air dari akar menuju ke batang, menuju daun, dan seterusnya. Baik, untuk unsur-unsur mikro, bentuknya apa saja? Secara umum sama bentuknya dalam bentuk ionnya. Contoh Fe, besi, ya kan? Dia dalam bentuk Fe3+, Mn, mangan dalam bentuk Mn2+, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ternyata bioelemen ketika kemudian diaplikasikan, misalkan kita mupuk gitu ya tanaman, yang diserap itu sebenarnya oleh tanaman itu dalam bentuk ion. Juga termasuk unsur-unsur tambahan ya, ini dalam bentuk ion. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang bioelemen? Jadi sekali lagi bioelemen adalah unsur-unsur ya yang ada dalam suatu makhluk hidup. Khususnya dalam hal ini kita fokus kepada tanaman ya. Nah, unsur-unsur itu ya bisa dikelompokkan ada dua, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, ada unsur makro dan unsur mikro, atau berdasarkan karakteristiknya, ada mineral, non-mineral. Kemudian perannya di mana, Pak? Perannya ada 4 ya, paling tidak ya. Tadi sebagai bagian dari apa? Bagian dari suatu biomolekul, misalnya karbohidrat, protein, lipid. Nah, itu. Kemudian ada juga sebagai bagian dari kofaktor enzim, ya. Kofaktor enzim. Ada juga bagian dari aktivator enzim. Kemudian ada juga bagian dari struktur dari suatu bagian di dalam tubuh dari tanaman tersebut, misalkan
Tadi yang saya sebutkan itu namanya klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Yang di situ di dalamnya ada misalkan ion Mg ya, yang terikat di unsur nitrogen. Nah, kemudian unsur-unsur bioelemen itu masuk ke dalam tanaman dalam bentuk apa? Secara umum itu dalam bentuk ionnya. Kenapa dalam bentuk ion? Ini seringkali mahasiswa yang tingkat atas juga bingung ya kalau ditanya ya. Jadi tanaman itu menyerap unsur-unsur hara dalam bentuk ionnya secara umum ya, dalam bentuk ionnya. Jadi dia sudah membentuk ion, baik itu kation ya, plus ataupun anion, min. Nah, ada unsur-unsur lain sih memang yang memang bukan dalam bentuk ionnya seperti gas ya, ada CO2, ada oksigen, ada juga air ya. Air secara umum di H2O bukan dalam bentuk H3O- misalkan. Baik, itu tentang bioelemen. Lalu yang penting lagi di dalam biokimia, kita belajar tentang ikatan, ya, ikatan kimia. Ya, ikatan kimia yang menunjang reaksi biokimia dalam sel apa saja. Nanti kita lihat. Tujuan kita mempelajari ini adalah bahwa mahasiswa nanti paling tidak paham lah ya, apa sih ikatan-ikatan kimia yang memang ada di dalam makhluk hidup, ya, fungsinya seperti apa untuk penunjang reaksi biokimia itu seperti apa, nanti paham ya. Baik, sebagai pendahuluan terkait dengan ikatan-ikatan kimia ini, nah kita akan bahas dulu tentang definisi ikatan kimia. Apa sih Pak definisinya gitu ya? Artinya apa ikatan kimia itu? Jadi ikatan kimia itu gaya yang mengikat atom-atom atau unsur-unsur dalam suatu molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Jadi intinya sebenarnya dia ada gaya ya yang menyatukan, mengikat atom-atom ya. Kalau misalkan dalam satu keluarga itu kan punya ikatan ya, ikatan batin misalnya, itu kan mengikat. Jadi kalau pada keluarga kita, kakak kita yang sakit, wah kita ikut sakit, kita ingin menolong dan seterusnya. Itu sama adanya ikatan karena ada gaya, suatu gaya ya. Oke. Nah, konsep ini pertama kali dikemukakan pada abad ke-20 ya oleh Gilbert Newton Lewis ya dari Amerika Serikat dan juga Albrecht Russell dari Jerman. Ya, dua orang ini yang berperan dalam mendefinisikan ikatan kimia. Nah, ada suatu fakta yang menarik bahwa dalam sistem periodik unsur kimia ya yang tadi saya tampilkan itu sistem periodik unsur kimia itu terdapat unsur-unsur yang sifatnya stabil, unsur-unsur yang sukar bereaksi atau membentuk suatu senyawa dengan yang lainnya yang kita kenal dengan unsur gas mulia. Biasanya posisinya sebelah kanan ya, sebelah kanan itu deretan gas mulia. Nah, gas mulia itu susah untuk bereaksi lagi. Susah ketika ada unsur lain ingin bergabung membentuk ikatan dengan dia karena dia sudah stabil. Nah, kenapa dia bisa stabil? Ternyata kalau kita perhatikan itu disebabkan oleh susunan elektronnya. Susunan elektron di dalam unsur gas mulia tersebut yang sudah berikatan semuanya sehingga dia stabil. Nah, unsur-unsur lain ya atau unsur-unsur lain itu punya kecenderungan yang sama, ingin juga stabil, ingin juga punya susunan elektron yang seperti gas mulia. Loh, kok bisa Pak seperti itu? Ya sederhananya kan kayak dianalogikan ya, kita analogikan manusia lah ya. Manusia itu kadang ada sifat yang tidak stabil, maka dia perlu stabil untuk agar dia bisa berperilaku baik. Misalkan taruhlah ada orang yang sifatnya misalkan suka marah-marah, ya kan? Wah, kan dia tidak stabil tuh ya. Maka pasti di dalam orang tersebut ada sesuatu yang dicari ya dari orang tersebut. Kenapa sih dia bisa marah-marah? Nah, maka ketika kita sudah temukan pasangannya, apa yang menyebabkan dia marah, maka marahnya reda seperti itu ya. Jadi kalau misalkan contoh lah misalkan, nah ini kan sudah
satu lah ya, paham lah ya, misalkan ini anak-anak muda semua. Misalnya ada teman yang masih Pak, saya jomblo Pak. Nah, jomblo ya kan, jomblo itu belum punya pasangan ya kan. Nah, dia kan cenderung tidak stabil. Kenapa Pak tidak stabil? Iya, dia mau jalan ke sana, oh lihat ada yang cakep, wih cakep ya. Ada yang cantik, oh cantik ya, oh dia berusaha cari-cari perhatian dan seterusnya. Dia tidak stabil. Dia mencari pasangannya agar dia Pak stabil. Nah, tapi kalau dia sudah berpasangan, misalkan dia sudah nikah, ya kan, sudah ada pasangannya, oh boro-boro dia akan cari-cari perhatian orang lain. Dia pasti fokus kepada pasangannya. Nah, itulah. Maka kemudian unsur-unsur juga sama. Unsur-unsur yang elektronnya belum berpasangan, ya masih cenderung belum stabil, dia akan berusaha mencari supaya dia bisa stabil juga. Seperti karakteristik gas mulia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada dua mekanisme. Ada yang dia kemudian bisa melepaskan elektronnya, nah kita kasih ke orang. Unsur tersebut ngasih elektronnya ke orang, ke unsur yang lain, sehingga dianya sudah tidak ada unsur yang tidak berpasangan. Jadi dia sudah pasangan semua, oke, siap. Dia sudah stabil. Ada juga bisa dia mengambil atau menangkap elektron yang diberikan oleh unsur lain sehingga dia kemudian menjadi stabil ya. Nah, ini bisa dipakai bersama atau bisa dipakai oleh salah satu unsur saja ya. Nanti kita lihat. Jadi untuk memperoleh susunan elektron yang stabil, dia hanya bisa dicapai dengan membentuk suatu ikatan ya, ikatan. Jadi ingat bahwa unsur ingin pada akhirnya dia mencapai kestabilan. Kalau ingin mencapai kestabilan, otomatis dia harus melakukan sesuatu. Nah, dia harus membentuk ikatan agar dia stabil. Kenapa harus membentuk ikatan? Karena di dalam ikatan itu ada elektron yang kemungkinan besar bisa pakai bersama sehingga berpasangan dengan unsur yang lain, atau bisa dia kasihkan ke unsur yang lain gitu ya. Nah, ini adalah gambaran tadi gas mulia. Gas mulia itu kecenderungannya dia oktet ataupun elektronnya jumlahnya 8, kecuali helium ya. Karena memang nomor atomnya 2. Nah, dia pas sekali elektronnya 2. Yang lain 8 semua, 8. Nah, cenderungannya semua unsur ingin seperti ini, elektronnya ingin 8 semua ya, elektron keluar maksud saya. Elektron valensi. Ini maksudnya elektron valensi. Jadi di dalam kimia itu, di dalam unsur kimia ada elektron yang ada di kulit yang luar, kulit paling luar. Jadi unsur kan ada kulit-kulit ya. Nah, di situ kulit yang paling luar disebut elektron valensi. Nah, elektron valensi itu yang akan berikatan atau yang bisa dilepaskan atau menangkap elektron lain sehingga dia menjadi stabil. Nah, kita contohkan nanti ya. Pertama adalah molekul air. Teman-teman sudah belajar semua bahwa air tentu penting bagi kehidupan. Kalau di dalam agama Islam, di Al-Quran itu kan ketika bumi itu tandus, ketika ada air, maka dia akan hidup kembali. Kenapa sih? Kok apa rahasianya? Karena memang sebagian besar makhluk hidup itu tersusun atas air. Bahkan bisa nyampe 90% massa dari sel itu tersusun atas air. Air sangat vital. Kenapa? Air berperan dalam penyusunan glukosa. Jadi glukosa itu kan sebagai sumber makanan ya, makanan bagi makhluk hidup, terutama tanaman ya. Nah, glukosa didapatkan dari mana? Ya, dari CO2 dan H2O atau air. Jadi kalau tidak ada air, tidak ada makanan yang dihasilkan. Kalau tidak ada makanan, tanaman energinya dari mana? Nah, dia tumbuh kembangnya dari mana? Tidak ada. Nah, selain itu, air juga punya peran yang disebut dengan pelarut. Ya, dia disebut dengan pelarut universal. Jadi dia unsur-unsur yang ada ya, yang tadi saya sebutkan unsur bioelemen itu sebagian besar larut di dalam air. Sehingga ketika tanaman butuh, dia akan membentuk mengion, unsur tersebut mengion di dalam air, kemudian masuk ke dalam akar, masuk ke dalam jaringan pembuluh yaitu xilem dan seterusnya masuk ke bagian-bagian tubuh dari tanaman yang membutuhkan. Lalu air juga punya peran untuk mengaktifkan enzim-enzim dalam biji. Ya, teman-teman kan kemarinnya sudah belajar ya, kalau biji itu kalau ingin ditanam itu kan biasanya dibasahi ya, direndam gitu ya.
Maknanya Direndam. apa? Nanti disitulah dia akan meresap inhibisi, lalu mengaktifkan enzim-enzim yang dorman, yang istirahat saat itu. Jadinya nanti bisa biji bisa berkecambah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ikatan kimia dalam air. Air kan H2O ya. Ini ada H-nya ada 2 unsur H-nya. Kemudian ada oksigen. Hidrogennya warna putih, oksigennya warna merah, misalkan ya. Nah, air tersusun atas 2 hidrogen dan 1 oksigen. Ini 1 molekul air loh ya. Jadi kalau 1 ember air itu sebenarnya jutaan molekul air atau miliaran barangkali ya. Saya juga tidak paham betul ya. Yang penting bahwa 1 molekul air susunannya seperti ini. Nah, di sini oksigen dengan H ya itu membentuk suatu ikatan. Ini kalau dijabarkannya seperti ini. Ikatannya, nah garis tebal. Nah, ini yang kita kenal dengan ikatan kovalen. Ikatan yang dilambangkan dengan garis tebal. Nah, teman-teman bisa belajar lagi ikatan kovalen itu apa. Nah, ini. Jadi ikatan kovalen itu sebenarnya ikatan yang terjadi ya antara unsur yang elektronnya itu dipakai secara bersama. Jadi oksigen masih ingat nomor atomnya berapa? Hidrogen masih ingat nomor atomnya berapa? Nah, nanti elektron valensinya yang di oksigen dan di hidrogen itu kemudian dia pakai secara bersama. Saya contohkan ya analoginya seperti ini. Jadi saya punya laptop. Lalu teman saya satu kelas, misalnya satu kelas biokimia, itu juga perlu tugas-tugas dikerjakan toh. Nah, maka tapi dia tidak punya laptop, misalkan dia sedang menabung dan seterusnya. Sekarang dia belum punya laptop. Nah, sebagai sahabat, tentu saya inginkan memudahkan sahabat saya gitu ya supaya tugas-tugasnya dia juga bisa berjalan. Maka saya tawarkan, bro, gitu ya, misalkan gitu. Yuk, ini ada saya punya laptop nih. Kita pakai bersama, gimana? Pada saat saya ngejarin tugas, ya nanti saya pakai, nanti kamu. Jadi laptop ini kita pakai bersama ya. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kovalen. Biasanya ikatan kovalen itu kuat. Ya, karena apa? Karena dia pakai bersama, elektronnya dipakai bersama. Nah, seperti tadi laptopnya itu dipakai 2 orang yang sama, ya, untuk mengerjakan tugas misalkan gitu. Nah, ikatan kovalen itu pembentukan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron valensi atau elektron kulit terluar di antara atom-atom. Jadi pemakaian ini tentu nanti ujungnya adalah bagaimana dia ingin mencapai struktur seperti gas mulia, yaitu 8 elektron pada kulit terluar. Contoh ini pada ikatan kovalen yang terjadi di molekul air ya. Atom H memiliki nomor atom 1. Ya, atom H atau unsur H memiliki nomor atomnya 1. Kemudian berarti dia punya elektron valensi 1 atau elektron terluarnya 1. Ini sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri ini. Nah, kemudian atom oksigen, dia punya nomor atom 8. Saya tuliskan nomor 8 misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena 8, biasanya kan kulit yang pertama kan elektronnya 2. Berikutnya kan nanti harusnya kalau penuh kan dia 8. Nah, karena nomor atom oksigen itu 8 dikurangi yang ada di dalam kulit pertama 2, jadi tinggal 6. Berarti di kulit terluarnya ada 6. Ada 6 elektron. Nah, menjadi menarik ini. Atom oksigen dia punya 2 elektron yang tidak berpasangan, elektron valensi yang tidak berpasangan. Hidrogen punya 1 elektron di kulit luar yang belum berpasangan. Kaidahnya bagaimana Pak? Kaidahnya bagaimana mereka supaya stabil seperti unsur gas mulia, yaitu 8 pada elektron terluarnya, maka yang terjadi adalah mereka harus membuat ikatan. Nah, berarti atom elektron hidrogen ini akan berikatan ke sini. Ya. Pertanyaan kemudian adalah, loh, kok 1 lagi belum Pak di oksigen ini Pak?
Berarti satu oksigen dia perlu 2 hidrogen. Ya, jadi pantaslah air itu H2O ya, bukan kebalikannya. Air itu H2O ya. Maka kemudian tercapailah seperti ini ya, ikatan dari air. Jadi satu elektron punya oksigen nanti dipakai bersama dengan elektron punyanya atom H yang satunya, yang lainnya juga dipakai dengan H yang lainnya. Jadi ada 2 H yang terikat. Ketika kita jumlahkan elektron keluarnya nanti akan jumlahnya 8 atau seperti struktur gas mulia elektronnya, yaitu 8 oktet. Makalah dia akan stabil. Nah, inilah contoh ikatan yang terjadi pada air, yaitu ikatan kovalen. Kenapa disebut dengan ikatan kovalen? Karena ini pemakaian bersama. Coba perhatikan. Elektronnya oksigen itu dipakai juga oleh hidrogen. Elektronnya hidrogen, nih yang X ini, itu juga dipakai oleh oksigen. Begitu pula yang satunya. Jadi dia pemakaian bersama. Tidak boleh ini menguasai salah satu oksigen. Wah, ini punya saya ini kontribusinya besar. Kamu janganlah, dikit aja ya. Enggak gitu. Tapi dipakai secara bersama. Maka kemudian ikatan kovalen itu strukturnya kuat, tidak mudah diputus ya, tidak mudah diputus. Nah, adanya ikatan kovalen dalam air menyebabkan molekul air punya sifat yang polar. Polar itu apa, Pak? Polar itu yang karena teman-teman pernah belajar unsur-unsur punya keelektronegatifan ya. Ada unsur yang elektronegatifannya tinggi, ada yang rendah. Nah, oksigen cenderung punya keelektronegatifan, kecenderungannya dia untuk menangkap elektron yang lain itu tinggi. Sementara hidrogen cenderung elektropositif, yaitu dia kecenderung melepaskan elektronnya. Nah, makanya ketika terjadi ikatan antara H dengan O di dalam molekul air, maka air bersifat polar. Nah, karena air bersifat polar, maka air secara umum dia mudah melarutkan senyawa-senyawa kimia organik atau senyawa-senyawa kimia yang memang dibutuhkan dalam tubuh ya, termasuk molekul unsur-unsur yang mengion ya, karena kemampuannya ini. Baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi tadi ikatan kimia di dalam air ada macam-macam ya. Nanti yang pertama adalah tadi ikatan kovalen ya, ikatan pemakaian bersama elektron. Yang kedua adalah ikatan hidrogen. Di dalam air ada yang dikenal dengan ikatan hidrogen. Pentingnya di mana Pak ikatan hidrogen ini? Coba sekarang saya tanya. Air di dalam tanah ya, itu kan di bawah. Lalu kemudian air itu dibutuhkan oleh daun tanaman. Itu adanya di atas. Kalau daunnya kayak cabai misalnya yang pendek gitu ya, oke lah, tidak terlalu masalah. Tapi itu juga menjadi pertanyaan, kenapa bisa dari bawah ke atas air itu? Padahal konon katanya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sementara di tanaman itu tidak ada pompa air seperti kita punya di rumah ya, untuk masukkan air dari air tanah ke toren misalkan, ke penampungan air. Nah, bagaimana kalau misalkan tanamannya itu kelapa, ya, atau misalkan pinang, pohon pinang yang tinggi banget ya, yang ada daunnya ada di atas banget, sementara airnya ada di bawah sekali. Bagaimana mekanismenya supaya dia naik ke atas? Nah, itu yang kemudian dalamnya ada fenomena biokimia bisa menjawab itu. Jadi ada ikatan hidrogen antar molekul air. Ada ikatan hidrogen antara molekul air menyebabkan air bisa bergandengan molekul air. Molekul air satu dengan yang lain bergandengan erat sehingga kemudian dia merambat naik-naik. Nah, didukung oleh apa? Didukung oleh transpirasi atau didukung oleh penguapan. Jadi di atas ada cahaya matahari kemudian membuat air itu seperti tertarik dari akar menuju masuk ke tanaman, masuk ke atas, lalu keluar nanti ke pori-pori di dalam daun yang disebut dengan stomata. Nah, disitulah mekanisme, salah satunya mekanismenya adalah kenapa bisa air masuk ke tanaman dari bawah ke atas. Nah, ada peran dari ikatan hidrogen di situ ya, nanti kita lihat. Nah, ikatan hidrogen itu dilambangkan dengan garis tipis-tipis ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi
ini adalah molekul air yang satu dengan ini molekul air yang satunya lagi. Nah, antara molekul di dalam molekul air itu ada ikatan kovalen kan ya, tadi ya saya sudah jelaskan. Oksigen dengan hidrogen ini ikatan kovalen. Maka di sini ada namanya ikatan tipis-tipis, ikatan putus-putus. Ikatan putus-putus yang kita kenal dengan ikatan hidrogen, dilambangkan dengan ikatan putus-putus. Apa itu ikatan hidrogen, Pak? Ingat, ikatan hidrogen itu terjadi karena adanya gaya tarik antar molekul. Molekul satu dengan molekul yang lain. Ingat, molekul bukan unsur ya. Molekul. Jadi molekul air satu dengan molekul air yang lain. Nah, ikatannya terjadi antara unsur, namanya kan ikatan hidrogen, berarti unsur hidrogen dari satu molekul dengan unsur lain dalam molekul yang lain yang punya sifat keelektronegatifan tinggi atau kecenderungan dia untuk mengambil elektron atau bereaksi elektron di luarnya ya. Nah, contohnya adalah nitrogen, ada oksigen, ada fluor, itu unsur-unsur yang punya keelektronegatifan tinggi. Jadi ketika unsur hidrogen di dalam suatu molekul itu ketemu dengan unsur oksigen atau nitrogen atau fluor di molekul yang lain, maka terbentuklah ikatan namanya ikatan hidrogen. Pak, bagaimana Pak kalau di sini bukan dalam bentuk molekul air Pak, tapi hanya gas saja, H saja, atau unsur H saja Pak. Ini enggak ada nih, misalkan ini enggak ada ya. Jadi hanya H saja, H dengan O bisa nggak Pak? Tidak bisa, kenapa? Karena syarat dari ikatan hidrogen itu atom H-nya harus terikat dalam satu molekul, sementara unsur lain yang punya keelektronegatifan juga terikat dalam satu molekul yang lain atau bisa dalam molekul yang sama. Nah, itu disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan hidrogen yang terjadi antara beberapa molekul air. Ya, banyak. Ini molekul air, ini molekul air, molekul air, molekul air, molekul air. Ya. Nah, kalau semakin banyak lagi akan semakin banyak lagi ya terbentuk ya. Maka teman-teman perhatikan ya. Pernah nggak membaca buku tentang air? Nah, di situ ternyata saya pernah baca buku itu ketika molekul air didinginkan, kemudian dikristalografi, dibaca, dilihat strukturnya, itu cantik. Jadi ketika molekul, misalnya satu ember air bak mandi, itu kan kelihatannya biasa lah ya, kita nggak lihat kan. Tapi ketika dia dibakukan, lalu dilihat di mikroskop elektron misalkan, itu akan tampak cantik. Jadi ternyata itu molekul air itu bisa beda bentuk-bentuknya. Ada berbentuk bunga, ada berbentuk macam-macam, itu beda-beda. Nah, ternyata di situ ada pengaruh juga. Jadi kondisi air berbentuk macam-macam strukturnya itu ada pengaruh juga. Kalau airnya itu diberikan sesuatu yang positif, maka dia akan berbentuk cantik, indah. Kalau dia diberikan hal-hal negatif, itu bentuknya jelek, buruk, ya, pecah-pecah dan seterusnya. Itu kenyataan, ini betul ada di buku. Jadi kalau misalkan kita minum panas ya, kalau kita minum harus berdoa dulu. Kenapa harus berdoa? Karena kita berharap minuman yang kita minum itu kemudian bermanfaat. Ketika air yang didoakan, di hal-hal yang positif kita sampaikan, lalu kemudian air itu dibekukan dan dilihat strukturnya itu cantik. Tapi ketika air itu misalkan tidak didoakan, dimaki-maki, kita sering mengeluh dan seterusnya, nah itulah kemudian negatif muncul, buruk. Jadi makanya ada orang yang kadang hidupnya kelihatannya buruk sekali ya. Kenapa ya? Ternyata jangan-jangan setiap hari dia suka mengeluh. Nah ini kita belajar dari biokimia. Nah, kenapa? Karena tubuh kita 70% atau 80% makhluk hidup kan tersusun atas air. Kalau kita sering mengeluh, kita sering mengumpat, mengeluarkan kata-kata negatif, yang segala macam dikeluarkan, isi hati dan seterusnya, maka di dalam tubuh kita ada air yang bisa berubah bentuk menjadi buruk. Nah, itulah pada kenyataannya yang menyebabkan kita jadi proses hidupnya jadi buruk. Makanya kemudian berdasarkan penelitian dari orang Jepang itu bahwa air itu ternyata strukturnya bagus-bagus.
kalau dia didoakan, diberikan kata-kata positif. Jadi setiap hari berdoalah yang baik-baik, pikiran yang baik-baik, karena tubuh kita yang sebagian besar air itu merespon yang baik, termasuk ketika kita belajar ya. Belajar itu jangan pertama kali di pikiran kita, wah susah banget ini, pasti dosanya kilat, pasti mata kuliahnya susah. Jangan kayak itu dulu ya. Kalau itu terjadi di ungkapan, nanti buruk yang terjadi. Maka cari yang baik-baik dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ikatan hidrogen yang terjadi di biomolekul asam nukleat ya. Bahan genetik di dalam sel itu namanya asam nukleat, itu ada namanya ikatan hidrogen. Jadi menyambungkan atau menggabungkan antara apa namanya utas yang satu dengan utas yang lain. Ini biasanya kan DNA itu kan berpasangan ya. Pasangannya itu terbentuk karena adanya ikatan hidrogen yang tanda-tanda titik-titik ini ya. Nah, yang ikatannya garis tebal ini itu namanya ikatan kovalen. Oke, itu yang ada. Berarti tadi di dalam air ada ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen. Ada ikatan apa lagi, Pak? Macam-macam. Ada namanya ikatan ion. Kita lihat. Ikatan ion terjadi apa? Ya, sebenarnya ikatan ion itu hampir mirip, cuman bedanya dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu pemakaian bersama elektron terluar atau elektron valensi, sementara ikatan ion tidak, bukan dipakai secara bersama, tapi yang satu mendonorkan dan satu menerima. Ya, ingat, yang satu mendonorkan artinya kalau mendonorkan apa? Melepaskan. Misalkan saya punya uang 1 juta, kemudian saya kasihlah ke masjid. Hebat banget ya. Misalkan ini kan contoh. Kalau contoh yang bagus-bagus lah ya. Masa 1.000 gitu kan di masjid. Jangan. Saya punya 1 juta uang saya. Tadinya ada di dompet saya nih. Lalu saya sumbangkan di masjid 1 juta. Berarti uang saya kan habis kan? Tapi berpindah ke masjid. Nah, itu contoh dari ikatan ion. Karena satu memberikan sebagai donor, satu menerima. Nah, ya, tapi dia tidak memakai bersama, Apa yang terjadi ketika satu memberikan, satu menerima? Nah, unsur yang memberikan elektron pada kulit terluar, maka dia akan berubah menjadi bermuatan positif. Sementara unsur yang menerima elektron itu berubah menjadi negatif. Ya, atom donornya ada, ya di sini ada logam, ya natrium, kalium, magnesium, litium, pokoknya yang logam-logam. Sementara yang penerima elektronnya non-logam, seperti bromin, klorin, oksigen, fluor, dan seterusnya. Ini contoh. Ini adalah NaCl. Na natrium itu termasuk logam. Cl non-logam. NaCl itu garam. Natrium klorida. Jadi ketika Na itu punya elektron keluar 1. Ya. Cl ada elektron terluarnya, tapi di sini mekanismenya adalah bahwa natrium itu menyumbangkan. Dia memberikan atau mendonorkan elektron terluarnya kepada siapa? Kepada klorin. Dampaknya apa? Natrium yang sudah menyumbangkan elektronnya, itu elektronnya loncat yang lingkaran biru itu. Nah, itu loncat tuh. Nah, itu berubah menjadi plus Na-nya, sementara Cl-nya berubah menjadi min. Nah, karena Na plus dan Cl-nya minus, maka plus dan minus itu berinteraksi. Nah, disitulah kemudian terbentuk NaCl, ya. NaCl, garam dapur, ya. Itulah contoh ya, contoh ikatan ion. Jadi ikatan yang berdasarkan ada satu mendonorkan, satu menerima. Contoh ini, tuh lihat ya. Ini contoh lagi, ini ada kulit terluar dari Na, lepas di sini, nanti dia berpasangan dengan kulit elektron pada kulit terluar dari Cl. Nah, Na-nya menjadi Na plus, Cl-nya menjadi minus. Nah, kalau karena ada plus dan minus, maka dia berdekatan. Oke, mudah ya. Oke, saya pikir kuliah ini untuk pekan ini cukup ya, terkait dengan bioelemen dan juga kemudian
ikatan kimia yang terjadi di makhluk hidup, yang tentu penting sekali untuk mempelajari nanti metabolisme berikutnya atau reaksi-reaksi kimia di dalam suatu makhluk hidup. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Interupsi, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Caesar Gilang Luga Permana dengan NIM A1D021038. Begini Pak, tadi kan pasangan elektron satu pasang itu kan termasuk dalam ikatan kovalen tunggal ya Pak. Kemudian misalkan pada ikatan hidrogen dan klor, itu hidrogen kan mempunyai elektron bebas 1. Kalau klor itu kan 7. Ketika mereka berikatan dan memakai elektron itu bersama-sama, apakah H ini mempunyai jadi hanya udah nggak punya elektron bebas, begitu ya Pak? Elektron bebasnya itu di klor karena mencapai keseimbangan supaya 8, begitu? Atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi sekali lagi ikatan itu kan macam-macam ya. Ada yang ikatan karena pemakaian bersama elektron yang kita kenal dengan ikatan kovalen. Ada ikatan yang disebut dengan ikatan ion ya. Ikatan ion karena satu mendonorkan elektron, satu menerima elektron. Tapi syaratnya tadi satu yang mendonorkan apa? Logam ya kan? Yang mendonorkan harus logam, unsur logam. Sementara yang menerima itu non logam. Jadi nanti dia membentuk ion, lalu kemudian yang kemudian melepaskan membentuk Na+ atau ion plus, sementara yang menerima menjadi negatif ya, atau elektron negatif. Nah, misalkan terjadi pada HCl, hidrogen dan klor. Nah, memang di sini hidrogen punya elektron valensi 1 ya kan. Nah, kemudian klor punya elektron valensi kurang 1 ya kan, kalau kita perhatikan ya 7 ya. Nah, kalau hidrogen kemudian elektronnya memberikan, bisa sebenarnya bukan memberikan di sini karena memang dia bukan bentuknya logam ya. Hidrogen bukan termasuk logam, maka dia hanya apa? Hanya memakai bersama elektron valensinya yang terluar. Jadi membentuk HCl gitu ya. Nanti molekulnya disebut dengan HCl, hidrogen klorida. Ada lagi yang lain? Silakan. Hilary, mungkin Mbak Hilary. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ada lah ya, nggak ada sih, masih nggak ada terus. Coba yang ada yang lainnya. Ayo, silakan. Putri Syahadila. Mana ada Putri? Kan Iya, SCL, hadir, Pak. kalau SCL harus aktif ya. Tanya. Putri? Halo, Putri. Iya, Pak. Kalau buat saya sendiri belum ada pertanyaan sih, Pak. Oke, belum ada pertanyaan. Tapi bisa ditangkap nggak apa yang saya jelaskan tadi ya? Bisa, Pak. Bisa, oke, baik ya. Kalau bisa, bagus berarti ya. Coba Mbak Fitri, sekarang Mbak Fitri punya tugas bantu saya tunjuk satu teman yang nanti teman itu akan saya tanya, ya gitu ya. Silakan Mbak Fitri, ini cari nih temannya nih ya, yang daftar ada di sini nih. Satu aja teman, nanti teman itu akan saya tanya. Itu kan keuntungannya bagi yang tidak bertanya. Ayo Mbak Fitri, ayo. Sekarang Mbak Fitri jadi asisten saya untuk menunjuk satu teman ya. Kira-kira Mbak Fitri menunjuk Pak, siapa? ini saya yang pilih. Hah? Ini saya yang pilih, Pak.
Iya, kan sekarang ceritanya jadi asisten saya, ya kan? Silakan, pilih. Saya Nah, pilih Imam deh, Pak. oh, Imam siapa namanya? Imam siapa? Imam Subuhi. Imam Subaki. Oke, Mas Imam. Mana Mas Imam? Iya, Pak. Tuh, Mas Imam Subaki dipilih oleh Mbak Putri. Putri untuk nanti saya tanya. Ya, siap ya? Baik, Pak. Gambarnya serem banget itu, gambar Joker mukanya ya. Baik, Mas Imam. Mas Imam tadi kan sempat saya ceritakan tentang bioelemen. Bioelemen itu apa sih, Mas? Bisa dijelaskan nggak ke Mbak Putri nih? Mbak Putri mungkin bertanya-tanya ya. Bioelemen itu apa, Mas Imam? Silakan, Mas. Bantu saya ya. Oke, Pak. Baik. Halo? Ya, Pak. Ya, Mas, silakan, Mas. Bantu, Mas. Bioelemen itu apa? Bioelemen itu unsur-unsur yang ada di dalam organisme gitu. Put. Kayak Mbak Put, unsur-unsur yang ada di dalam organisme, Mbak Putri. Bisa semua yang dipahami ada ya? di dalam makhluk hidup gitu. Oke, bagus ya jawaban Mas Imam. Terima kasih Mas Imam. Oke. Sekarang Baik, Mbak Pak. Putri, pilih lagi satu yang perempuan. Kan sekarang ceritanya jadi asisten saya ya kan. Nah, sekarang pilih yang perempuan, Mbak. Ini yang akan ditanya yang susah banget. Tanyanya itu susah banget. Saya bingung, Pak. Ragu. Oh, itu kan teman-temannya semua, kan satu kelas ya kan? Kan sekalian kenalan ini kan? Iya. Gak apa-apa, nanti siapa ya? Itu kan banyak tuh datanya tuh. Silakan aja pilih Mungkin bebas. saya pilih Zulfa Naila, Pak. Oke, Zulfa Naila, Mbak Zulfa Naila, silakan. Iya, Pak. Oke, kayaknya udah siap banget nih Mbak Zulfa Naila. Siap ya, bantu Mbak Putri ya nanti pertanyaannya. Sekarang tugas Mbak Zulfa, saya jawab pertanyaan saya ya. Tadi Mbak Putri bisik-bisik ke saya ya, gitu ya Mbak Putri ya, bisik-bisik enggak? Ya, ingin tanya gitu katanya. Baik, bioelemen kira-kira ya untuk tanaman itu penting apa enggak sih? Penting, Pak. Coba jelaskan pentingnya di mana. Sebentar, Pak, mikir dulu. Mikir dulu katanya Mbak Putri. Ayo, mikirnya jangan kelamaan. Tuh kasihan Mbak Putrinya nungguin. Karena mungkin Pak, karena bioelemen itu yang membuat tanaman bisa hidup. Membuat tanaman bisa hidup. Kenapa ya? Kok bisa dia membuat tanaman bisa hidup? Nah, kan gitu ya. Misalkan kan ada apa ya, misalnya ion kalsium gitu ya, Pak. Magnesium, natrium kayak gitu. Nah, semacam itu tuh kayak apa ya namanya ya? Kayak tanaman kalau nggak ada itu nggak bisa hidup gitu, Pak. Iya, nggak ada itu nggak bisa hidup gimana ceritanya? Ceritain dong, ini kan cerita. Biokimia kan cerita. Ya. Kenapa bisa nggak ada ion-ion itu nggak bisa hidup gitu ya? Contoh aja. Tadi kan saya sudah jelaskan.
Tadi betul Mbak Sulfa menyampaikan bahwa bioelemen itu penting agar tanaman bisa hidup. Nah, kenapa tanaman bisa hidup? Karena adanya bioelemen. Nah, hubungkan Mbak dengan bioelemen itu dibutuhkan tanaman untuk apa? Misalkan, oh Pak, tanaman itu kan ya Pak, agar bisa tumbuh, hidup, itu kan perlu makanan Pak. Makanan itu kan dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, fotosintesis Pak, itu butuh namanya enzim. Nah, bioelemen itu bagian dari enzim. Dia menjadi bagian enzim, baik itu kofaktor atau aktivator dari enzim. Kalau tidak ada bioelemen, enzim tidak aktif, tidak bisa bekerja, Pak. Kalau enzim tidak bisa bekerja, otomatis apa? Fotosintesis tidak bisa berjalan. Kalau fotosintesis tidak berjalan, tanaman gimana dong? Nggak bisa makan kan? Nah, lama-lama mati, kan gitu ya. Jadi harus dihubung-hubungkan tuh ya. Apa yang tadi disampaikan. Betul, Mas Zulfa sudah bagus secara umum ya, tapi perlu detailnya. Baik, karena tadi saya terlambat sedikit, maka kita 5 menit lagi lah ya. Mbak Putri, masih ada Mbak Putri? Halo Mbak Putri, masih ada? Iya, Pak. Masih, Pak. Oh, saya pikir udah ngantuk ya. Sekarang Mbak Putri pilih lagi satu lagi terakhir yang menurut Mbak Putri ini bakalan bisa menjawab pertanyaannya. Ini cewek apa cowok, Pak? Bebas, yang ini bebas, sekarang bebas. Cewek apa cowok boleh, asal bukan dua-duanya ya. Kalau dua-duanya bahaya, ya kan? Iya, Pak. Saya pilih mungkin ini, Pak. Siapa? Gani. Siapa nama lengkapnya? Gani Husni, Pak. Dani Husni. Mana Dani Husni? Gani Husni, halo. Mas. Halo Pak, saya Pak, hadir. Oh iya. Ini kayaknya menarik nih, Mas Gani lagi di mana nih? Background-nya apa ini? Background-nya apa itu Mas tuh? Belakangnya itu kayaknya cerah banget ya. Baik, Mas Gani dipilih oleh Mbak Putri nih untuk menjawab nih ya. Menjawab pertanyaan saya ya. Nanti kalau Mas Gani marah atau apa, marahnya sama Mbak Putri ya, jangan sama saya ya, karena Mbak Putri yang nunjuk, bukan saya loh, ya kan. Saya kan hanya nanya, kalau misalkan kesulitan gitu ya, nanti telepon aja di WA Mbak Putri, lain kali kasih tahu dulu jawabannya gitu ya. Nah gitu. Baik Mas Gani, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang ikatan kimia. Sekarang saya tanya nih, pentingnya ikatan kimia untuk organisme seperti tanaman itu siapa sih gitu ya? Coba Mas, bisa nggak jelaskan? Ini mesti Mas Gani bisa jawab. Oke. Pentingnya ikatan kimia. Pentingnya ikatan kimia ya Pak? Ya bagi tanaman khususnya ya. Jadi kalau tanaman itu kan membutuhkan sebuah elemen pendukung ya kan ya Pak, dan elemen itu nggak mungkin berdiri sendiri, dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa tanaman itu membutuhkan unsur yang mengandung tidak hanya unsur bebas, tapi yang diambil adalah unsur elektron dan kation dan anionnya. Nah, hal tersebut kalau tidak disatukan maka itu mungkin akan kekurangan elemen, Pak. Jadi nutrisi tanaman itu
mungkin tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Terima kasih, Pak. Wih, mantap tuh. Betul kan pilihan dari Mbak Putri ya kan? Memilih Mas Gani untuk menjawab. Jadi jawabannya bagus ya. Jadi elemen-elemen tidak bisa berdiri sendiri ketika dia ingin dimanfaatkan oleh tanaman, maka dia masuk dalam ion-ionnya, nanti kemudian dia diproses oleh tanaman, dibentuk sesuatu bagian dari struktur dari tanaman itu, dan dia akan bergabung dengan ion-ion yang lain ya, membentuk ikatan gitu misalkan kan seperti itu. Oke, bagus Mas Gani ya. Masih banyak pentingnya selain itu ya. Saya pikir itu menjadi bagian yang menarik ya, yang penting dari tadi jawaban Mas Gani. Jadi sekali lagi berterima kasih ya Mbak Putri ya, jawaban Mas Gani sudah baik ya. Nanti tinggal dicari lagi yang lain yang lebih lengkap. Baik teman-teman sekalian, waktu juga yang seharusnya memisahkan kita nih, karena kita udah pukul 12:30 lebih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Teman-teman silakan belajar dari sumber manapun. Nanti kalau apa yang saya sampaikan tadi keliru, bisa kita diskusikan ya. Pak, Bapak ini gitu, ada keliru Pak. Ya boleh, karena saya juga paham dengan keterbatasan yang dimiliki ya. Kita sama-sama belajar, saya sebagai dosen tentu sebagai fasilitator. Fasilitator itu apa? Hanya sebagai teman belajar. Jadi nanti mahasiswa yang banyak, karena ini sistemnya SCL, pusatnya di mahasiswa harus aktif, mencari dan seterusnya, diskusi dan seterusnya. Nah itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya akhiri pertemuan kita. Tentu saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai minggu depan ya. Assalamualaikum.